Pada video kali ini kita akan membahas terkait regulasi yang diterbitkan oleh BKN, yakni pengaturan cuti bagi P3K. Di sini ada 4 cuti, yakni cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Ada syarat yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa khususnya untuk cuti tahunan itu hanya bisa diberikan bagi rekan-rekan yang P3K saat dikontrak minimal 2 tahun. Untuk regulasi lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja membahas terkait peraturan BKN nomor 7 tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti yang diperuntukkan bagi rekan-rekan ASN P3K. Baik, kita langsung saja masuk pada poin penting di sini. Kita coba lihat. Baik, kita langsung pada bab 2, pejabat yang berwenang memberikan cuti dan jenis cuti. Bagian ke-1 menyebutkan pejabat yang berwenang memberikan cuti. Pertama, cuti itu diberikan oleh PPK. PPK itu siapa saja? Kalau kita di provinsi dan kabupaten kota, untuk para guru khususnya adalah gubernur untuk di provinsi dan bupati atau wali kota di kabupaten kota. Namun selanjutnya Bapak Ibu, nanti gubernur dan wali kota itu mendelegasikan sebagian wewenangnya itu kepada pejabat yang ada di lingkungan dinas. Nah, kalau misalnya guru berarti nanti di dinas pendidikan. Nah, pejabat di lingkungan itu yang dimaksud adalah minimal pejabat administrator. Ini adalah kepala dinas. Kemudian pendelegasian wewenang pemberian cuti itu sebagaimana disebutkan pada ayat 1 itu ditetapkan dengan keputusan gubernur atau wali kota. Nah, nanti juga akan ada format keputusan PPK dalam lampiran SK ini. Nah, untuk bagian kedua, jenis-jenis cuti yang bakal Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama adalah cuti tahunan, kedua cuti sakit, ketiga cuti melahirkan, dan keempat cuti bersama. Mari kita lihat satu persatu rincian dari cuti tersebut. Nah, untuk tata cara pemberian cuti, yang pertama cuti tahunan. P3K yang telah bekerja paling singkat atau sedikit 1 tahun itu secara terus-menerus, maka baru diberikan hak cuti. Jadi bekerja 1 tahun terus-menerus baru mendapat hak cuti. Lamanya cuti itu adalah 12 hari. Ini sama seperti PNS ya Bapak Ibu. Kemudian permintaan cuti tahunan yang paling sedikit adalah 1 hari. Lalu pengajuan cutinya nanti P3K harus mengajukan secara tertulis yang diujukan kepada pejabat yang memberikan cuti. Ya, misalnya ditujukan kepada kepala dinas. Kemudian yang kedua, permintaan secara tertulis bagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan melalui atasan langsung atau pejabat lain yang setara, di mana nanti atasan langsung atau pejabat itu akan memberikan pertimbangan persetujuan atau menangguhkan atau mengubah ataupun menolak ajuan cuti yang diajukan P3K. Nah, kemudian dalam pasal 7 disebutkan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 tidak digunakan dalam tahun bersangkutan. Nah, jadi kalau misalnya hak cuti tidak digunakan, maka dapat digunakan pada tahun berikutnya maksimal 18 hari, yang tadinya 12 hari menjadi 18 hari. Ini termasuk cuti tahun itu. Jadi yang sebelumnya tahunnya 12 hari ditambah dengan tahun sebelumnya hanya sekitar 6 hari ya, jadi 18 hari. Kalau Bapak Ibu tidak mengambil cuti selama 2 tahun berturut-turut, nah ini masa cutinya diberikan paling banyak itu 24 hari, termasuk tahun berjalan. Nah, poin ketiga menyebutkan hak atas cuti tahunan yang disebutkan dalam ayat 1, yakni untuk 1 tahun berjalan, itu hanya diberikan kepada rekan-rekan P3K yang masa kontraknya minimal 2 tahun. Lalu bagi rekan-rekan yang hak cutinya tidak dipakai 1 tahun dan dipakai pada tahun berikutnya, itu boleh digunakan hanya bagi P3K yang dikontrak di atas 3 tahun. Nah, ini pengecualian untuk pasal 8 bagi Bapak Ibu yang bercuti di tempat yang sulit perhubungannya, maka masa kerjanya itu, masa kerja cuti maksudnya, akan bisa ditambah paling lama itu 6 hari. Jadi bisa ditambah sampai maksimal 6 hari. Tempat yang sulit perhubungannya itu adalah yang dimaksud adalah lokasi yang sulit dijangkau atau alat transportasi yang sangat terbatas. Penambahan jangka waktu 6 hari kalender itu dilakukan pada saat permintaan cuti tahunan atau saat menjalankan cuti tahunan. Jadi ini ada tambahan ya untuk rekan-rekan saat mengambil cuti tahunan di wilayah yang memang sulit aksesnya. Dan informasi lainnya nanti Bapak Ibu bisa kembali membaca secara lengkap. Kemudian untuk bagian kedua, cuti sakit ya. Cuti sakit ini adalah setiap P3K diberikan cuti sakit. Itu wajar
Kemudian P3K sakit 1 hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung atau pejabat yang setara dengan melampirkan surat keterangan dokter. Ini sakit 1 hari sudah seperti itu ya. Kemudian P3K yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan P3K harus mengajukan permintaan secara tertulis. Kalau lebih dari 1 hari, kalau memang itu mendesak, maka dapat mengajukan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter. Kemudian yang keempat, surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, ada lamanya di situ, kemudian hal-hal lain misalnya sakitnya apa. Lalu di pasal 13, jika sakit Bapak Ibu itu berkelanjutan melebihi dari 14 hari, maka kembali membuatkan surat dan ini akan diberikan masa paling lama sampai 1 bulan istirahatnya. Nah, ini ada tambahan untuk pasal 14, P3K yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti untuk sakit paling lama 1,5 bulan. Untuk mendapatkan hak cuti sakit sebagaimana dimaksud ini, P3K yang bersangkutan juga membuat surat tertulis serta melampirkan surat keterangan dokter ataupun bidan. Cuti ketiga adalah cuti melahirkan. Nah, untuk cuti melahirkan ini diberikan kepada P3K apabila melahirkan anak pertama sampai anak ketiga. Jadi anak keempat tidak ada lagi cuti ya Bapak Ibu. Kelahiran anak pertama sebagaimana dimaksud merupakan kelahiran anak pertama saat bersangkutan berstatus P3K. Jadi Bapak Ibu sudah diangkat P3K-nya dulu baru melahirkan, maka itu baru dihitung. Lamanya hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 3 bulan. Namun dalam pasal 19 diatur ini juga diajukan dengan cara surat tertulis ya. Kemudian diajukan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Kemudian yang terakhir adalah cuti bersama. Cuti bersama P3K mengikuti ketentuan cuti bagi PNS. Ini sama. Ya, ini sesuai dengan kalender ya. Cuti bersama sebagaimana dimaksud itu tidak mengurangi cuti tahunan. Jadi kalau ada cuti bersama hari raya itu tidak mengurangi cuti tahunan Bapak Ibu, dan apabila di tahun itu Bapak Ibu belum mengambil cuti tahunan bersamaan dengan hari raya misalnya, maka tentu saja cuti bersama itu ditambah lagi dengan cuti tahunan Bapak Ibu. Cuti bersama dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Presiden ini. Nah, ini biasanya ditetapkan dalam kalender berjalan sebagai cuti bersama. Nah, kemudian dalam lampiran ini kita lihat ada beberapa lampiran. Pertama, terkait keputusan pendelegasian wewenang pemberian cuti. Ini dari gubernur ke kepala dinas misalnya. Kemudian di bagian bawah lampiran kedua adalah lampiran terkait formulir ya, permintaan dan pemberian cuti pegawai P3K yang diajukan oleh rekan-rekan pegawai P3K kepada atasan dengan menyebutkan cuti apa yang diambil. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan aturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 terkait cuti untuk rekan-rekan ASN P3K. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.